Tapi hari ini saya mau cosplay jadi dokter. Kita akan belajar teologi kesehatan. Katakan bersama saya, teologi kesehatan. Kenapa kita perlu belajar ini, saudara? Karena semakin Anda mengasihi Tuhan, Anda akan semakin mengasihi diri sendiri. Setuju? Setuju ya? Tidak ada orang yang ambil gunting lalu potong-potong jarinya, betul? Tidak ada. Tidak ada orang yang ambil silet lalu meluka-lukai dirinya, tidak ada. Itu orang sakit jiwa. Tapi ketika Anda mengasihi Tuhan, Anda akan mengasihi dirimu. Dan ketika Anda mengasihi dirimu, Anda akan semakin belajar yang namanya ilmu kesehatan. Bapak Ibu Saudara, kesehatan itu adalah harta yang tidak bisa dibeli dengan uang. Halo? Kesehatan tidak bisa dibeli, tapi kesehatan bisa diusahakan. Dan hari ini kita akan belajar apa kata Alkitab tentang kesehatan. Kalau kita lihat di Alkitab ini saudara ya, ada dua tipe kelompok penyakit yang ada di dunia ini. Kelompok yang pertama saya kelompokkan sebagai penyakit yang datang ke manusia sebagai cobaan dari Tuhan. Loh, Tuhan kok mencobai? Tuhan tidak mencobai, Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai manusia. Dan salah satunya lewat penyakit. Kenapa ada cobaan ini? Ini untuk menguji iman agar manusia mau belajar mengusahakan kesehatannya. Siapa tokoh yang diuji dengan penyakit? Ayub. Kalau kita lihat Ayub saudara, dia kurang saleh apa? Tuhan sangat bangga sama Ayub, sampai Tuhan pamer ke iblis, lihat anakku Ayub yang paling saleh. Akhirnya dicobai kesehatannya. Ini pencobaan yang dari Tuhan ya. Nah, kita lihat di sini saudara, ada Gehazi dan ada Elisa. Gehazi itu adalah bujangnya Elisa. Kalau kita lihat tokoh Alkitab Elisa ini, termasuk salah satu nabi besar di Israel ini, dia itu orang yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Dia itu bisa melakukan mujizat lebih banyak daripada tuannya dulu yang namanya Elia. Elisa tercatat pernah membangkitkan orang mati. Pada waktu dia pelayanan ke Sunem, wanitanya punya anak, anaknya meninggal, dibangkitkan sama Elisa. Ini nabi yang sakti. Dia pernah menyembuhkan Naaman yang sakit kusta dengan terbenam di Sungai Yordan. Ingat kisah itu di sekolah minggu ya. Tapi Elisa, nabi yang hebat, yang bisa membuat mujizat, yang bisa menyembuhkan orang sakit, yang bisa membangkitkan orang mati. Anda tahu Elisa mati karena penyakit. Elisa mati karena sakit dan dia tidak berkuasa menyembuhkan dirinya sendiri. Padahal dia bisa menyembuhkan orang lain. Apa maknanya saudara? Maknanya adalah kesembuhan itu adalah kuasa Tuhan. Kesembuhan adalah kuasa Tuhan yang mana manusia nggak bisa. Jadi jangan tergiur dengan iming-iming kesehatan itu ya. Sehat instan. Saudara, sehat nggak ada yang instan. Sehat itu seperti gaya hidup lifestyle. Semakin lama Anda gaya hidup sehat, semakin panjang umur Anda. Jadi nggak ada itu ya, minum suplemen ini langsung turun 10 kilo, langsung boleh makan semuanya. Lah itu enggak ada saudara. Itu enggak ada, itu tipu-tipu aja. Jangan percaya. Jadi Anda mau diet, Anda harus olahraga yang kencang. Ya. Penyakit yang pertama tadi kita belajar, penyakit karena ujian ya, untuk mencobai. Penyakit yang kedua, itu adalah penyakit sebagai hukuman Tuhan. Kenapa Tuhan menghukum umatnya? Karena umatnya berbuat salah. Karena umatnya berbuat dosa, Tuhan marah, dihukum dengan penyakit. Seperti apa? Seperti Gehazi. Suatu hari saudara, Elisa menyembuhkan Naaman di Sungai Yordan, suruh terbenam. Lalu Gehazi ini minta duit dari Naaman. Jadi Naaman mau ngasih duit, mau ngasih harta ke Elisa, sebagai rasa terima kasih sudah disembuhkan. Elisa bilang, enggak, jangan terima kasih sama aku, terima kasih sama Tuhan. Dan ketika Gehazi melihat itu, loh kita mau dikasih kok ditolak gitu kan. Jiwa materialistisnya keluar.
Maka Gehazi mengejar Naaman dan bilang, tuanku itu tadi salah, dia itu sebenarnya mau gitu ya. Akhirnya Gehazi menerima persembahan dari Naaman dan Elisa marah, dia berkata, kustanya Naaman akan pindah kepadamu. Ini adalah salah satu penyakit sebagai bentuk hukuman Tuhan. Saudara, di dunia modern sekarang itu penyakit banyak sekali ya. Bahkan ilmu kedokteran itu berkembang terus. Kenapa? Karena virusnya berkembang, vaksinnya belum ada. Seperti pada waktu kasus COVID-19 kemarin ya. Virus baru, semua orang bingung, semua orang heboh. Ini gimana cara mengobatinya? Obatnya enggak ada. Mungkin beberapa pernah kena COVID itu ya. Dikasihnya apa? Vitamin. Karena belum ada obatnya. Vaksinnya waktu itu belum ada juga lama. Penyakit itu terus ada. Nah, beberapa penyakit modern yang kita harus waspada karena sepertinya sepele, tapi kalau dibiarkan ini akan menggerogoti umur kita. Saya selalu ngomong ke anak-anak muda, sebagai youth pastor saya nasihati mereka, jangan suka bergadang. Kenapa? Karena orang yang suka bergadang itu saudara, itu di dalam hati punya hormon yang namanya SGOT, SGPT. Wah, ilmu kedokteran saya keluar ini. Apa itu SGOT, SGPT? Enzim yang keluar dari hati, masuk ke dalam darah, menunjukkan bahwa mengalami kerusakan hati. Jadi ketika hati tidak bisa berjalan dengan optimal, dia akan mengeluarkan enzim SGOT, SGPT yang disebabkan oleh orang yang suka belajar. Jadi saudara, mulai jam 10, jam 11 malam, tubuh kita didesain untuk tidur, untuk istirahat. Jadi jangan jam 11 malam pesan makanan. Karena itu waktunya pencernaan kita untuk istirahat gitu ya. Orang yang kena sakit mah itu diberi doktrin dokter apa? 7-1-7. Makan jam 7 pagi, makan jam 1 siang, makan jam 7 malam. Di antaranya boleh snack sedikit. Sudah gitu aja dilakukan terus sembuh sakit mahnya. Nah, jam 7 malam ya terakhir ya, bukan 11 malam. Apalagi saudara, penyakit modern, diabetes meletus, diabetes mellitus saudara. Nah, diabetes ini akan dulu ini menyerang hanya orang tua. Jadi anak muda ketawa-ketawa, happy, aman, kita masih muda. Spare partnya masih baru ya. Tapi yang namanya diabetes mellitus ini sekarang menyerang anak-anak muda loh. Ada adik-adik kelas saya yang sudah kena diabetes. Bahayanya apa? Bahayanya adalah ketika konsumsi gula berlebih, lalu gulanya ditumpuk. Ya, saudara, Anda nabung duit yang banyak, tapi jangan nabung gula. Karena gula yang ditabung terlalu banyak, nanti ke depannya itu kalau misalnya Anda ada luka, itu akan sulit untuk menutup, sulit untuk mengering lukanya, sulit untuk sembuh. Ada satu anggota keluarga saya, keluarga jauh, sekarang orangnya sudah enggak ada, dia itu almarhum ini punya diabetes. Lalu karena tidak berkeluarga, maka dirawatlah oleh kakek nenek saya. Nah saudara ketika dia mengidap diabetes parah, padahal badannya kurus, mirip-mirip saya, kurus. Tapi kena diabetes, sehingga akhirnya suatu hari dia jempolnya luka, jempol kaki luka, lalu terpaksa harus diamputasi, dipotong karena warnanya sampai hitam gitu ya. Nah, supaya hal-hal seperti itu tidak terjadi, kan kita nggak bisa bilang, oh ini karena Tuhan menghukum saya. Nah, jangan berpikir seperti itu, maka kita hidup sehat. Supaya hal-hal seperti itu tidak menghukum kita. Ada lagi penyakit modern ini penyakit menular seksual ya. Namanya sifilis atau kencing nanah. Ini sudah banyak saudara. Dan menyebar secara diam-diam. Suatu hari saya punya teman dokter ini harus jaga praktek. Dan tiba-tiba dia didatangi oleh pasien anak muda cowok yang mengidap penyakit ini, sifilis. Lalu diperiksa secara biologis itu terdapat nanah-nanah seperti jerawat-jerawat. Lalu buang air akan susah, kesakitan dan kadang berdarah. Lalu teman saya dokter ini tanya ke pasiennya, apakah Anda habis berhubungan seksual sembarangan gitu ya? Oh enggak dok, aku juga enggak tahu, padahal kemarin juga enggak apa-apa gitu ya. Baru bangun pagi, enggak ini juga enggak tahu, ini bukan karena itu katanya.
Nah, saudara, dokter kan lebih ngerti ya. Dokter kan lebih tahu ini penyakit ini karena begini gitu. Nah, kadang orang itu berbohong menyangkal apa? Untuk menutupi dirinya, malu. Harusnya dia sadar, oh ya, ternyata salah. Nah, gimana caranya saudara supaya kita terhindar dari penyakit-penyakit modern? Gimana caranya kita terhindar dari hukuman Tuhan atas penyakit? Jawabannya saudara ada di Alkitab. Alkitab kita berisi jawaban atas semua persoalan hidup. Amin. Karena Alkitab dari dulu, sekarang, selamanya dia tidak berubah. Maka saya mengajak saudara, ayo kita tur ke Taman Eden. Ini tur virtual ya. Lihat di sana ada Adam dan Hawa. Manusia yang diciptakan pertama-tama oleh Tuhan ya. Taman Eden adalah the perfect world. Dunia di bumi ini yang sempurna. Yang indah, bebas polusi udara. Orang bisa bernapas. Mungkin Bang Donald dari Jakarta. Kalau Jakarta itu kalau pas jam kerja ngeri juga ya polusinya ya. Tapi waktu COVID-19 bersih itu udara. Inilah Taman Eden, nggak ada polusi, nggak ada pabrik saudara. Bagaimana dengan sungainya? Bersih, kristal seperti air yang bisa dilihat mata ya, tembus sampai lihat bebatuan di dalamnya. Mungkin ada emasnya, saya nggak tahu, saya belum pernah ke Taman Eden. Kita kalau mau hidup sehat saudara, kita tengok Alkitab. Dan kata Alkitab, kita lihat kehidupan di Taman Eden. Amin. Kita buka Kejadian pasal 1 ayat 29 sampai 31. Kejadian pasal 1 ayat 29 sampai 31. Kita akan baca bersama-sama. Saya baca ayat 29, Bapak Ibu baca ayat 30, nanti bersama-sama kita baca ayat 31 ya. 2, 3, berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Bapak Ibu ayat 30, 2, 3, tetapi dan bersama-sama, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Saudara, manusia diciptakan awalnya untuk makan apa? Tumbuh-tumbuhan. Pohon-pohonan yang berbiji, yang menghasilkan buah. Artinya apa sih? Kita ini diciptakan untuk makan sayur dan buah-buahan. Biji-bijian. Dari sononya nih, Tuhan yang menciptakan lambung, kerongkongan, usus besar, usus kecil, usus 12 jari. Ayo, yang gak suka makan sayur, garuk-garuk semuanya. Organ-organ ini diciptakan awalnya untuk mengolah buah dan sayuran. Manusia dan hewan herbivora, tahu dari mana? Tahu dari ayat ini. Ayat 29, ayat 30, semua makhluk makan tumbuhan hijau. Jadi pada waktu itu saudara, rantai makanan tidak ada. Apa rantai makanan? Tikus. Tikus dimakan ular. Ular dimakan elang. Elang dimakan orang. Gitu kan? Orang Tiongkok itu semua dimakan. Nah nanti saya akan tunjukkan kepada saudara makanan-makanan modern yang mengerikan. Dan kita cek apa kata Alkitab ini boleh apa enggak ya. Ada orang yang dari kecilnya sampai dewasa enggak suka makan sayur. Anda tahu di hari tuanya dia harus menderita kanker saudara. Kenapa? Karena tubuh kekurangan sel baik, tubuh kekurangan sel imun untuk makan sel-sel jahat. Ayo loh, garuk-garuk Anda yang gak suka makan sayur ya. Lalu kita kembali ke Taman Eden. Orang di Taman Eden minum apa saudara? Air putih. Ayo loh, siapa suka kurang minum air putih? Apa sih tanda kita sudah cukup air putih?
kalau Bapak Ibu Saudara urinnya bening. Kalau urinnya bening artinya tubuh terhidrasi dengan baik dan sudah cukup airnya. Tapi habis ini jangan ngabisin galon ya. Wah, kata Pastor Revo suruh minum air, luk jadi onta gitu ya. Jangan. Ya. Segala sesuatu yang berlebihan tidak baik. Minggu lalu Saudara, kita anak-anak youth ini pergi untuk outing. Kita pergi ke mall, kita mainan di sana, menyelesaikan berbagai macam puzzle dan tantangan. Setelah itu free time. Nah, saya perhatikan nih, anak-anak youth ini saya perhatikan jajannya apa waktu free time. Serius, saya lihat. Oh, kalau ini sukanya manis-manis. Kalau ini sukanya goreng-gorengan ya. Tapi 90% anak youth suka manis. Sudah suka manis, suka es. Itu makanan anak muda, betul. Tapi makan boleh. Tapi kalau sukanya hanya itu yang gak boleh Saudara. Ketika saya lihat anak-anak youth ya, oh ini beli es. Habis beli es, beli milk tea. Waduh, double-double gulanya ya. Habis itu masih cemilan lagi. Anda tahu saya mau pamer, saya belinya apa? Saya cuma beli kentang goreng dan teh tawar hangat. Wis, sadar hidup sehat gitu. Zaman sekarang Saudara, zaman sekarang ya. Susu dicampur coklat, dicampur gula pasir, dicampur kental manis, dicampur sirup, dicampur jeli, dikocok-kocok, dijual, laku Saudara. Dan yang beli banyak, nah ini yang senyum-senyum pelakunya semua. Boleh, minum boleh, tapi ada batasnya ya. Enggak boleh tiap hari minum itu, enggak boleh. Kalau mau sehat, lihat Adam Hawa. Lihat Taman Eden. Minumnya apa? Air putih. Di sana enggak ada yang jual milk tea, enggak ada yang jual boba tea, ya. Enggak ada yang jual makanan olahan di sana. Maka Adam ini umurnya 930 tahun. Wah. Adam punya anak, Kain, Habel, Set. Set umurnya berapa Saudara? 912 tahun. Wow, panjang sekali. Umur manusia sekarang 40 tahun. Bye-bye. Dah, sampai jumpa di surga. Liatin rumah saya di surga ya. Loh ya, ini kita harus sedih dengar berita ini. Kok umur orang dari 900 tahun turun terus jadi 40. Bahkan ada yang di bawah 10 tahun sakit, sudah enggak ada. Ayo Saudara, kita di surga kita punya rumah besar, amin. Kita di surga punya rumah bagus karena kita di bumi setia melayani Tuhan. Tapi jangan cepat-cepat ke surga. Kasih tahu kanan kirimu, jangan cepat-cepat ke surga. Kasih tahu kanan kirimu, berjuang hidup sehat. Iya, gitu dong. Nah, saya beritahu Anda kabar baik. Pasti Anda akan senang dengar firman yang satu ini. Dulu manusia di Taman Eden herbivora ya. Semua makan tumbuh-tumbuhan hijau. Semua vegan, hanya minum makan sayur. Tapi Tuhan baik Saudara. Sejak peristiwa air bah, nah kita buka ayatnya Kejadian pasal 9 ayat 3. Ini tidak ada di sini, mohon multimedia bantu. Kejadian pasal 9 ayat 3. Ketika pasca air bah, Tuhan menyesalkan, Tuhan menghukum manusia, Tuhan menghukum ciptaannya, Tuhan menyesal sekali. Karena semuanya mati, kecuali keluarga Nuh. Lalu Tuhan berfirman kepada Nuh, Kejadian pasal 9 ayat 3. Ayo segera, ini berita baik, Anda harus baca ayat ini. Oke, saya bacakan saja buat Saudara. Ya, oke, kita baca sama-sama ya. 2, 3. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Asik. Dulu cuman boleh makan sayur, sekarang boleh makan daging, Saudara. Tuhan berkata segala yang bergerak berarti hewan. Ya. Pohon bergerak gitu kan. Nyiur melambai-lambai boleh dimakan. Segala yang bergerak maksudnya hewan itu boleh dimakan. Sekarang ya setelah air bah. Bangsa Israel di padang gurun Tuhan kasih makan apa? Mana dan burung puyuh.
Disitulah Tuhan memberitahu manusia, oke nak, burung puyuh boleh dimakan. Jadi mereka nggak bosan cuman makan mana dan cuman makan roti saja ya. Nah ini saudara, ketika kita duduk di sebuah rumah makan, kita duduk tuh ya, udah ganteng, udah cantik, udah siap makan, ada pramusaji yang datang kan, pramusaji datang kasih kita apa? Menu. Silahkan dilihat dulu, mau ditinggal dulu atau mau pesan sekarang, kok saya kok jago gitu ya. Ketika kita duduk di rumah makan, kita diberi menu. Saudara, saya mau tanya, kalau Anda duduk di rumah makan, bisa nggak Anda pesan makanan yang di luar menu yang ada? Bisa? Yang sering jajan? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Ketika Anda pergi ke warung soto, bisa nggak Anda pesan pizza? Nggak bisa. Nggak bisa, saudara. Ketika Anda pergi ke restoran yang ayam goreng tepung yang kriuk-kriuk enak itu loh saudara, yang terkenal di Pandanaran. Nah itu, kalau Anda pergi ke sana, Anda bisa nggak? Aku maunya gado-gado, aku nggak mau tahu masakin gado-gado sekarang tak beli. Bisa kayak gitu? Nggak bisa ya saudara. Kita hanya bisa pesan yang ada di menu. Dan saya beritahu Anda hari ini saudara, Alkitab juga punya menu. Alkitab yang kita baca ini punya menu. Tuhan menentukan apa yang boleh dimakan, yang boleh dipesan, dan yang tidak boleh dipesan, yang tidak boleh dimakan. Namanya adalah the biblical menu. Diet ini, zaman modern ini sekarang masih dipakai sampai dengan hari ini di orang-orang Israel, Yahudi Mesianik. Apa Yahudi Mesianik? Orang Yahudi percaya Taurat tapi percaya Yesus. Mereka masih melakukan hukum ini, namanya hukum kosher, yang semua aturannya itu, aturan makan ini diatur yang namanya hukum kashrut. Ya. The biblical menu, kita akan belajar. Apa menunya? Yuk kita buka menu halaman pertama, Imamat pasal 11. Kita akan belajar tentang hewan darat. Jadi ketika tadi boleh makan daging oleh Nuh, nah ketika bangsa Israel sudah menjadi bangsa, Tuhan kasih menu. Imamat 11 ayat 3. Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang, dan yang memamah biak, boleh kamu makan. Saya beri warna hijau, binatang yang berkuku belah, dan yang memamah biak. Apa maksudnya berkuku belah saudara? Berkuku belah ini seperti ini. Kukunya itu seperti terbelah dua. Ya. Bagaimana dengan memamah biak? Apa memamah biak? Mamamah biak itu hewan yang setelah ngunyah ditelan, dikeluarkan lagi, dikunyah lagi. Itu namanya mamamah biak. Kok gila nih gitu? Ya memang itulah mereka namanya hewan gitu kan. Nah kalau Anda manusia ngunyah ditelan, dikeluarkan, dimakan lagi, itu gila nih. Saudara. Ya. Tuhan bilang hewan darat yang boleh dimakan, yang kukunya seperti ini, dan yang mamamah biak. Makan, telan, kembalikan, dikunyah lagi. Ayat 4, tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah, unta. Pernah makan unta? Siapa pernah ikut Abuna ke Holy Land makan daging unta? Itu ya. Unta nggak boleh dimakan. Kenapa? Karena dia memamah biak, unta itu makan ditelan keluarin lagi saudara, ya, dikunyah lagi. Tapi tidak berkuku belah. Nah coba Anda habis ini, Anda pergi ke Bawen, itu ada kebun binatang, lihat unta, lihat kakinya saudara. Yang bawa anak kecil, lihat kakinya. Apakah kakinya itu berkuku belah? Tidak. Ya. Ayat 6 juga kelinci. Karena memang memamah biak, tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Kelinci dia memamah biak. Dia makan pelan-pelan ya. Siapa yang punya kelinci, ngeliatin kelinci makan lucu ya, giginya kecil. Tapi dia tidak berkuku belah. Kakinya bagus, cantik kayak kaki kucing ya. Siapa di sini suka makan daging kelinci? Hayo. Siapa yang di sini suka ke Bandungan dan mencoba warung-warung sate yang ada di sana ya? Kelinci ternyata nggak boleh dimakan. Ayat 7, demikian juga apa? Babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tapi tidak memamah biak. Kenapa Alkitab bilang babi tidak memamah biak?
Anda perhatikan babi makan pernah? Saya pernah ke peternakan babi di Labuan Bajo, saya lihat babi makan, saudara. Gitu. Sudah, enggak ada pengulangan. Yang enggak dengar, ya udah. Nanti kalau saya ulangi, takutnya enggak bisa berhenti. Nah. Itu saudara, makan itu rakus sekali. Jadi kita ini orang ya, kita nggak boleh makan kayak babi gitu ya. Kan ada orang yang makan kayak babi gitu ya. Dia makannya gitu. Ya. Tuhan berkata, tidak memamah biak, haram itu bagimu. Loh pastor, babinya ini kan dari peternakan, bukan babi hutan. Pinter. Nggak boleh, pinter ngeles maksudnya ya. Next. Nah, kita tes. Kita lihat yang paling kiri atas. Siapa pernah makan warung rica-rica guguk? Enggak usah ngaku. Tidak kita lempari batu. Menurut Anda boleh tidak dimakan? Anjing. Tadi kita belum baca loh. Anjing kukunya seperti apa? Tidak berkuku belah ya. Apakah anjing memamah biak? Tidak. Ya. Anjing sama, makanya kokok. Oke, kita simpan dulu ya, hasilnya di akhir. Sate kelinci, ini. Nah ini yang suka hobi ke Bandungan. Kalau ke Bandungan beli susu deli enggak apa-apa. Tapi kalau ke Bandungan beli sate kelinci, apalagi kelincinya dipajang seperti itu saudara, Anda tega? Anda tega enggak lihat itu kelincinya dipajang masih utuh kayak gitu? Ngeri ya. Bakku teh, ini makanan orang Chinese. Apa ini bakku teh saudara? Bakku teh itu adalah sup yang dibuat dari daging babi. Ya. Rasanya enaknya bukan main. Loh saya pernah makan gitu kan. Sudah bertobat. Soto daging sapi. Daging sapi apakah boleh? Yang setuju daging sapi boleh angkat tangan. Wah banyak ya. Sekarang kita akan cek hasilnya. Nah ini saudara. Ya guguk tidak boleh, sate kelinci tidak boleh, bakku teh tidak boleh, daging sapi boleh. Sekarang kita akan belajar tentang seafood. Imamat pasal 11 ayat 9 sampai 19. Kita akan belajar tentang hewan air dan unggas. Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air, segala yang bersirip dan bersisik di dalam air, di dalam lautan, dan di dalam sungai, itulah semuanya yang boleh kamu makan. Jadi hewan air yang boleh dimakan, itu hanya yang bersirip dan bersisik. Ayat 10. Tetapi segala yang tidak bersirip, tidak bersisik, di dalam lautan dan di dalam sungai, dari segala yang berkeriapan di dalam air dan dari segala makhluk hidup yang ada di dalam air, semuanya itu kejijikan bagimu. Waduh, cumi-cumi goreng tepung enak ya? Kepiting saus tiram? Apakah cumi-cumi dan kepiting bersisik? Tidak. Bersisik. Ada yang lihat bersisik? Lihat di mana itu? Saya belum pernah lihat gitu ya. Kalau ada kepiting bersisik, bawa ke gereja tak makan, saudara. Apakah gurita itu saya pernah lihat di video itu ya saudara. Gurita hidup-hidup dipotong, dimakan. Waduh rasanya kayak apa itu? Ada yang lengket di tenggorokan, maulek gitu saudara ya. Hidup-hidup masih lembek-lembek seperti itu. Seafood ternyata hanya ikan yang boleh dimakan. Bagaimana dengan unggas? Ayat 13. Inilah yang harus kamu jijikkan dari burung-burung. Janganlah dimakan karena semuanya itu adalah kejijikan. Burung Raja Wali. Untungnya kita di Indonesia nggak makan burung aneh-aneh ya. Burung Raja Wali, ering janggut, elang laut. Elang tidak boleh dimakan ya. Mending elang dijual, mahal saudara. Ayat 15, setiap burung gagak menurut jenisnya. Nah saya tuh kadang suka benci saudara, kalau dibangunkan Tuhan jam 4 pagi, lalu dengar suara burung gagak gitu ya. Serem gitu. Habis itu langsung bangun, doa, saat teduh udah tidur lagi. Burung gagak gak boleh dimakan, kenapa? Karena dia pemakan bangkai. Burung onta, nah tadi di Bawen itu, di kebun binatang itu ada burung onta saudara. Telurnya gede,
tapi nggak boleh dimakan. Burung hantu, camar, elang sikap menurut jenisnya. Burung ranggung, bangau menurut jenisnya, meragai, dan kelelawar siapa pernah makan sop kalong. Itu tidak boleh ya, hari ini sudah dengar kebenaran. Yuk kita cek lagi. Kiri atas apa itu? Suike, yang paling belakang itu pasti suka makan itu paling keras. Suike, daging apa? Kodok. Kodok hewan apa? Air atau darat? Air. Amfibi sih, amfibi. Bisa di darat, bisa di air. Tapi kodok ini, kalau kita katakan dia hewan darat, apakah dia memamah biak? Tidak. Apakah dia berkuku belah? Tidak. Ya. Kalau kita katakan dia hewan air, apakah dia bersisik? Tidak. Oke, berarti harusnya nggak boleh, harusnya. Yang kanan atas, apa ini? Stik apa ini? Enak sekali. Salmon. Pernah lihat salmon utuh, saudara? Salmon utuh itu yang belum dipotong-potong seperti ini, bersisik dan bersirip. Berarti boleh ya? Boleh. Kiri bawah, ini yang tadi kita bahas. Seafood. Di sebelah sini ada seafood gitu ya. Tapi jangan lupa kalau kesana lagi yang boleh dimakan hanya ikan. Kepiting, enaknya luar biasa. Apalagi kalau yang bertelur ya saudara ya. Kita kalau makan itu menikmati. Berapa waktu lalu saya diajak saudara, dia mau pulang ke Jerman. Yuk kita makan rame-rame yuk. Menunya kepiting. Saya bilang dalam hati, darah Yesus. Tuhan, kuduskanlah makanan ini. Hamba-Mu mau makan dengan ucapan syukur. Di dalam nama Yesus, amin. Saya makan saudara. Selesai saya makan, Tuhan ampuni hamba-Mu. Ya, Tuhan tahu manusia tidak sempurna saudara ya. Kanan bawah lebih enak lagi, namanya apa? Hisit, sup hisit. Apa itu? Sup yang terbuat dari sirip hiu. Nah sekarang ingat-ingat Anda yang pernah lihat hiu di akuarium itu ya. Apakah hiu bersisik? Tidak. Hiu ikan yang tidak bersisik. Walaupun dia bersirip. Artinya hiu boleh apa enggak? Tidak boleh saudara. Ikan pari boleh enggak? Tidak boleh, dia tidak bersirip. Lele tidak boleh saudara. Karena lele tidak bersirip, tidak bersisik. Oke ya, jadi yang diantara ini semua yang boleh makan hanya salmon. Ikan dori bersirip, bersisik? Iya, berarti boleh. Ya. Lagi tes, kok jadi lapar ya. Bubur bebek, nah ini tadi belum dibahas bebek. Menurut Anda boleh tidak? Yang setuju bubur bebek boleh katakan yes. Oke. Yang setuju bubur bebek tidak boleh katakan no. Ada. Oke, 50-50. Ada yang berpendapat boleh, ada yang tidak. Nanti kita bahas. Sup burung dara, boleh? Boleh. Tuhan aja ngasih makan umatnya pakai burung dara, boleh. Kiri bawah udang goreng tepung. Ini kesukaannya yang duduk belakang pojok. Itu ya. Boleh nggak itu? Nggak boleh. Udang tidak bersirip dan tidak bersisik. Nggak boleh ya Ci Ellen. Keras banget. Boleh. Nggak boleh. No. Ini kanan bawah kita sering makan. Gurami bakar. Gurami boleh? Boleh ya, karena gurami bersirip dan bersisik. Kita lihat bubur bebek. Bebek ternyata boleh saudara. Karena tidak ada dalam daftar unggas yang tadi kita baca ya. Jadi ayam, mau bebek, angsa itu boleh dimakan. Dulu di Gerapatma ini punya angsa banyak saudara. Dan angsanya itu bertelur. Telurnya gede-gede mantep gitu ya. Kita kok jadi lapar ya, setelah ini kita makan kemana ya? Nah, tes terakhir. Yang paling kiri itu adalah kerang. Yang suka makan kerang, boleh enggak makan kerang lagi? Tidak boleh. Saudara, kerang itu hewan laut yang
tidak bersirip, dan tidak bersisik. Nggak boleh ya. Ikan duyung, dugong. Nggak boleh ya. Nah ini kanan atas ini, yang pernah ke Cina pasti pernah lihat. Ya, bagaimana di toko-toko ini dijual kalajengking, kelabang, ulat sagu, kecoa, ya, apalagi laba-laba digoreng, serius. Di Tiongkok laba-laba dimakan, digoreng, gila bener. Ini dipajang saudara. Dan kalau mau foto itu harus bayar. Gitu kan. Ini dipajang, dimakan. Menurut Anda serangga boleh dimakan tidak? Tidak ya. Siapa yang pernah goreng lalat? Oh, enggak ada ya. Saya pernah makan jangkrik saudara. Suatu hari sedang trip untuk pelatihan ketua OSIS. Lalu kita selalu pergi ke tempat yang gelap-gelap gitu. Terus dibukalah makanan, suruh makan sama seniornya. Makan gitu. Yaudah saya makan aja. Saya nggak tahu tapi apa. Tapi kok di lidah ini kok kayak ada kaki-kakinya gitu. Yang nempel. Itu jangkrik goreng. Itu dulu waktu SMA. Nah jangkrik gorengnya tapi aman, sudah dibersihin. Perutnya sudah dibuang, lalu tinggal luarnya saja. Direndam air panas, steril, lalu dikasih bumbu, digoreng. Tapi enak saudara, kayak keripik. Nah yuk, habis ini saya akan minta Chef Oni, Tante Oni, kita akan buat keripik bakwan dari jangkrik gitu ya. Tapi serius, enak. Rasanya waktu itu rasanya enak, mungkin yang masak pinter ya. Kanan bawah, ada yang tahu kanan bawah ini apa? Saren. Tadi kita nggak bahas saren, tapi ini bonus. Menurut Anda saren boleh tidak? Menurut Alkitab ya. Tidak boleh ya. Kenapa tidak boleh? Karena saren adalah darah. Oke, kita lihat dulu hasilnya. No semua. Mau dari kerang, mau dari serangga, mau dari saren, itu nggak boleh semua. Nah, tentang saren saudara, saren itu adalah darah yang dimasak. Nah, kita lihat Imamat pasal 17 ayat 12. Imamat pasal 17 ayat 12 berkata, itulah sebabnya aku berfirman kepada orang Israel, seorang pun di antaramu janganlah makan darah. Demikian juga orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu tidak boleh makan darah. Ayat 14, karena darah itulah nyawa segala makhluk. Sebab itu aku telah berfirman kepada orang Israel, darah makhluk apapun janganlah kamu makan. Karena darah itulah nyawa segala makhluk. Setiap orang yang memakannya haruslah dilenyapkan. Nah ada orang-orang yang gak ngerti, yang dari kecil itu dikasih saren suka gitu ya. Nah gak apa-apa, yang lalu biarlah berlalu. Karena bersama Yesus yaitu ada hari ini dan hari esok. Amin. Anda makannya ngawur-ngawur, biarlah berlalu. Tapi hari ini Anda sudah terima kebenaran. Bahwa kita kalau mau sehat tanpa obat, ikuti menu Alkitab ini ya. Dan yang terakhir, good news. Ada berita baik buat kita semua saudara. Woo! Belum dibaca sudah woo. Matius 15 ayat 11. Kita akan baca bareng-bareng ya. Ini ayat yang bagus sekali, yang akan menghibur Anda semua pada pagi hari ini. Dan Anda akan berkata, yes, thank you Jesus, you are so good. Gitu ya. Kita baca sama-sama, 2, 3, dengar dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Ini kabar baik buat kita saudara. Kita tadi kan dengar perjanjian lama toh. Sekarang ini anak Allah yang ngomong. Anak Allah turun ke bumi ngomong seperti ini. Bukan apa yang masuk ke mulut yang menajiskan orang. Tapi yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Sebenarnya Yesus ngomong ini dalam rangka menyindir orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kenapa? Karena mereka itu ngaku-ngaku paling dekat sama Tuhan, ngaku-ngaku yang punya surga, mereka yang paling ngerti Alkitab gitu ya. Sampai akhirnya meremehkan orang lain. Orang-orang Farisi ini hobinya apa sih saudara? Nyalain orang lain. Salibkan dia, ikut salibkan gitu ya.
lempari dengan batu, lempar gitu ya. Orang-orang anarkis yang suka menghakimi orang lain. Inilah orang Farisi. Maka Yesus ngomong sama, hai orang-orang Farisi, bukan yang masuk ke mulut. Kamu kan suka ya nuding-nuding orang, najis, najis, haram, haram. Tapi tudinganmu itu yang najis, kata Tuhan. Karena apa? Mulutnya jelek. Dia tidak memperkatakan dengan kasih. Sekaligus Yesus di sini bilang, Yesus kan membawa perjanjian yang baru ya. Bahwa kehadiran Yesus itulah yang membawa keselamatan. Dan 1 Timotius pasal 4 ayat 4 sampai ayat 5, ini adalah teori dari Paulus yang memperkuat nasihat Yesus tentang makanan. Ya, kita baca sama-sama ya, 4 ayat 4, 2, 3. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Mana tepuk tangannya buat Paulus? Wow, luar biasa. Segala sesuatu yang diciptakan Allah itu apa? Baik. Tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Jadi doa saya waktu makan kepiting tadi biblikal ya saudara ya. Itu doa yang biblikal. Ayat 5, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Jadi Anda kalau mau makan enak jangan lupa panggil saya. Karena saya yang menguduskan makanan itu. Ya saudara. Maka yang terakhir, apa nasihat buat jemaat? Kita sudah belajar menu, kita sudah belajar perjanjian baru. Apakah boleh makan semuanya? Semangat kali itu ya. Semua boleh dimakan dengan ucapan syukur. Tapi yang dilarang Alkitab dikurangi ya. Kenapa? Anda percaya enggak? Tuhan kalau memberi perintah itu dengan alasan. Setuju ya? Jadi kalau Tuhan memberi perintah awalnya jangan dimakan, berarti Tuhan tahu ada hal-hal yang tidak baik kalau kita makan. Setuju ya? Tuhan tahu ini akan mengganggu kesehatan kita. Ini waktu saya sudah habis. Kalau belum, saya mau bahas penelitian tentang babi, saudara. Itu penelitian orang-orang pemakan babi itu ada penelitiannya. Aspek kesehatan gula darah kita bahas gitu ya. Nanti, next time. Tuhan tahu ini sebenarnya kurang baik. Makanya Tuhan beri larangan. Tapi karena anak Allah sudah bersabda, maka kita boleh makan. Tapi dikurangi ya. Kenapa? Karena kita harus punya pengendalian diri. Jemaat dan hamba Tuhan semua masing-masing punya pengendalian diri. Tadi Yesus bilang, ada orang yang pinter jaga makan, dietnya berhasil ya, pinter ya jaga makan. Tapi dia bodoh mengontrol omongan, itu ada. Ada orang yang pinter jaga omongan, tidak nyakiti orang lain. Tapi bodoh dalam makan, ada. Ada juga orang yang udah banyak omong, banyak makan. Nah itu, jangan jadi yang seperti itu saudara. Karena firman Tuhan berkata, karena segala sesuatu yang berlebihan tidak baik. Makanya saya berlebihan khotbah juga tidak baik. Saya akan akhiri khotbah hari ini ya saudara. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau mengucap syukur pada Tuhan. Saudara, pesan poin terakhir. Anda mau makan, makanan itu berkat Tuhan. Amin. Kita bisa makan, itu berkat Tuhan. Yang kita harus syukuri. Jadi jangan pernah buang-buang makanan. Jangan pernah. Sisa kita ini saudara, kalau di gereja ada sisa makanan, kita kasih ke pasukan di bawah. Apa pasukan? Pasukan anjing. Jadi makanan itu enggak ada yang basi. Karena makanan adalah berkat Tuhan yang harus disyukuri. Ingat bangsa Israel ya, mengambil terlalu banyak busuk. Ambil secukupnya. Biar semua makan. Makan dengan ucapan syukur enak loh. Makan dalam berkat, dalam kedamaian enak. Tundukkan kepala, mari kita bersyukur pada Tuhan. Tuhan terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk peneguhan-Mu. Terima kasih karena kebaikan-Mu. Kami boleh makan, kami boleh bekerja, kami boleh ke gereja. Semua karena Engkau baik Tuhan. Kami naikkan syukur kami hanya kepadamu Yesus.